Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik, kita melanjutkan kembali materi kita, yakni tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat yang saya akan jelaskan ini adalah yang tanpa menggunakan garis bilangan atau tidak menggunakan garis bilangan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat ada sekitar 5 contoh yang adik-adik harus kuasai cara pengerjaannya, sehingga dengan menguasai 5 cara ini adik-adik bisa dengan mudah menyelesaikan tugas yang akan diberikan. Nah, kelima contoh ini, yang pertama 10 kurang 5, 4 kurang 6, negatif 3 kurang 9, negatif 8 dikurang negatif 10, 10 kurang negatif 20. Kelima contoh ini yang adik-adik harus betul-betul adik-adik ingat baik-baik. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh yang pertama. Nah, contoh pertama 10 dikurang 5. Nah, untuk contoh pertama ini adik-adik sudah sering melihat dan mendengar terkait tentang pengurangan bilangan ini. Nah, cukup kita kurangkan biasa ya, yakni 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Jadi untuk contoh yang pertama masih sangat mudah, cukup dikurang biasa. Yang kedua 4 dikurang 6. Nah, contoh yang kedua ini beda caranya dengan yang pertama. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu angka yang di sebelah kiri mengurangi angka yang kecil. Nah, sekarang di contoh yang kedua kebalikannya, angka yang kecil mengurangi angka yang besar. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, pertama kita tulis ulang soalnya, 4 dikurang 6. Kemudian adik-adik harus mengingat jika angka yang di sebelah kiri ini mengurangi angka yang sebelah kanan, ya, atau angka yang besar, atau angka yang kecil mengurang angka yang besar, maka hasilnya pasti negatif. Hasilnya pasti negatif. Jadi saya ulang, jika angka yang sebelah kiri atau yang kecil mengurangi angka yang besar, maka hasilnya pasti negatif. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita tulis negatif, kita buka kurung, kemudian kita kurangkan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar adalah 6, nih, kemudian kurang angka kecilnya adalah 4. Sama dengan, jadi kita tulis ulang negatifnya ini, negatif, kemudian kita kurangkan biasa yang ini. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Sehingga jawabannya negatif 2. Bisa adik-adik ya? Jadi saya ulangi cara kerjanya. Jika adik-adik menemukan soal seperti ini, yakni 4 dikurang 6, jadi angka yang kecil mengurang angka yang besar, maka adik-adik harus menulis hasilnya pasti negatif, ya. Angka kecil kurang besar hasilnya pasti negatif. Jadi kita tulis negatif dalam kurung, kemudian angka yang besar mengurangi angka yang kecil. Angka yang besar adalah 6 dikurang 4, ya, atau yang kecilnya. Jadi tulis lagi negatif, ini negatif, kemudian kita kurangkan 6 dikurang 4 hasilnya 2. Sehingga jawabannya adalah negatif 2. Bisa ya? Oke. Contoh yang ketiga, negatif 3 dikurang 9. Nah, untuk contoh yang ini, bedakan penyelesaiannya dengan contoh yang kedua dan yang pertama. Nah, di sini adik-adik harus mengingat model soalnya, ya, atau contohnya. Negatif 3 kurang 9. Jadi negatif. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, jika adik-adik menemukan soal seperti ini,
negatif 3 kurang negatif 9 atau tanda seperti ini, maka adik-adik langsung menjumlahkannya saja dengan catatan harus pakai negatif, sehingga jawabannya pasti negatif. Seperti ini ya. Nah, untuk cara kerjanya bagaimana? Jadi kita tulis tanda negatif ya. Tanda negatif ini dari mana? Dari dua tanda ini. Ini negatif 3 kurang 9, jadi pasti hasilnya negatif. Dua tanda ini ya. Jadi tulis negatif dalam kurung, kemudian jumlahkan 3 ditambah 9 atau 9 ditambah 3, sama saja. Setelah itu negatif ini kita tulis ulang di sini, negatif, kemudian ini kita jumlahkan 3 ditambah 9. Berapa hasilnya? Hasilnya 12. Sehingga jawabannya adalah negatif 12. Cukup simpel. Jadi caranya ketika adik-adik menemukan model soal seperti ini, dijumlahkan saja, kemudian hasilnya pakai tanda negatif. Bisa ya? Jadi saya ulangi, negatif 3 kurang 9 sama dengan tulis ulang negatif, buka kurung, kemudian jumlahkan 3 ditambah 9, tutup kurung, kemudian negatifnya kita taruh ulang di jawabannya terakhir ya. Jawaban terakhir negatif. Ini negatif, kita tulis lagi negatif, kemudian 3 ditambah 9 hasilnya 12. Sehingga jawabannya negatif 12. Bisa ya? Oke, kita masuk contoh yang keempat. Negatif 8 dikurang negatif 10. Nah, untuk contoh yang keempat ini, perhatikan model soalnya, beda penyelesaiannya dengan contoh yang ketiga. Ya, bisa ya? Nah, bagaimana perbedaannya? Perhatikan. Nah, caranya kita tulis ulang soalnya. Setelah itu, kita merubah nanti yang ini, yang dua tanda ini. Ya, yang tadi di sini kan cuma satu tanda, ini dua tanda. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang ini negatif 8 ini kita tulis ulang, negatif 8. Kemudian dua tanda ini ya, dua tanda ini kita ganti menjadi satu tanda, yakni tanda tambah atau plus atau positif. Kenapa? Karena ingat, kalau dia sama tanda ya, ingat baik-baik, sama tanda ini negatif, maka hasilnya pasti positif atau tambah. Jadi caranya kita tulis ulang ini negatif 8, kemudian dua tanda ini negatif, ya, diwakili menjadi satu tanda, yakni positif atau tambah ya. Kemudian kita tulis ulang 10. Nah, kalau kemarin di penjumlahan, ini kan kalau dia penjumlahan tambah kurang, maka atau positif negatif, maka hasilnya pasti negatif karena beda tanda. Tetapi kalau dia sama tanda negatif di sini, maka hasilnya pasti di sini diganti menjadi positif ya. Baru kita tulis ulang 10. Bisa ya? Sehingga negatif 8 ditambah 10. Nah, model soal seperti ini masuk kepada model penjumlahan yang saya jelaskan kemarin. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi diingat kembali materi yang tentang penjumlahan. Nah, caranya pertama kita lihat angka yang besar. 10 dan 8, mana yang besar? 10. Setelah itu kita lihat tandanya, positif atau negatif ini? Positif. Nah, kalau dia positif tandanya, maka hasilnya pasti nanti positif. Tapi kalau tanda yang besar ini negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, begitu ya. Karena kita lihat tanda yang melekat pada angka yang terbesar ini adalah positif, maka hasilnya pasti positif. Jadi tinggal kita buka kurung saja, kemudian kita kurangkan angka yang terbesar dikurang yang terkecil. Angka terbesar berapa? 10 dikurang 8. Ya, 10 dikurang 8. Angka terkecilnya 8 ya. Sehingga 10 kurang 8 hasilnya 2. Gitu ya. Nah, jadi ingat kembali materi yang saya jelaskan kemarin terkait tentang penjumlahan. Tetapi jika adik-adik juga merasa bingung, atau tidak ingat, misalnya cukup kita bahasakan. Nah, bagaimana bahasakan? Nah, ingat saja kalau dia tanda negatif itu berutang. Tanda negatif itu berutang, kemudian tanda positif itu membayar.
Jadi misalnya saya utang 8 kelereng. Ini, kemudian saya bayar 10. Tambah ya, saya bayar 10 kelereng. Nah, pertanyaannya masih berutang atau tidak? Pasti tidak berutang, malah lebih. Nah, lebihnya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau kelebihan itu maka pasti positif. Sehingga positif 2. Gitu ya. Bisa dibahasakan juga. Jadi negatif 8 kurang negatif 10 hasilnya adalah 2. Bisa ya? Oke. Lanjut contoh yang terakhir. Nah, contoh keempat sama dengan contoh yang kelima. Hanya bedanya di tanda yang sebelah kiri sini. Tapi cara pengerjaannya sama saja dia. Ya. Jadi 2 tanda ini nanti yang kita akan ganti menjadi 1 tanda. Ingat, di contoh 5 ini kita tulis ulang soalnya. Kemudian 2 tanda ini negatif-negatif kita ganti menjadi 1 tanda. Seperti yang saya jelaskan di contoh 4 tadi bahwa kalau 2 tanda yang sama maka diganti menjadi tanda tambah ya atau positif. Jadi kita tulis ulang 10. 2 tanda ini negatif-negatif menjadi tambah ini 20. Gitu ya. Jadi 10 tambah 20 hasilnya kita jumlahkan biasa. 10 tambah 20 berapa? 30. Jadi sangat mudah sekali. Jadi untuk contoh yang kelima, 2 tanda ini yang sama diganti menjadi 1 tanda, yakni tanda positif. Ya, ingat kalau dia sama tanda diganti menjadi tanda positif. Tapi kalau dia di sini beda tanda, misalnya di sini positif, di sini negatif, maka di sini harus negatif. Kalau dia beda tanda maka di sini negatif. Tapi kalau dia di sini sama tandanya, sama tanda maksudnya sama-sama kurang, maka di sini tambah diganti menjadi tanda tambah atau positif. Bisa ya? Nah, sehingga 10 dikurang negatif 2 sama dengan 10 tambah 20 sama dengan 30. Bisa dipahami gak adik-adik? Oke, jadi kalau masih bingung silakan ditonton kembali atau ditonton berulang-ulang sampai adik-adik bisa paham cara pengerjaannya. Intinya, adik-adik harus mengingat dan menguasai cara pengurangan dari kelima contoh yang saya berikan itu. Karena tidak akan terlepas dari itu nanti di soal. Bisa ya? Oke. Baiklah, jika sudah paham, saya berikan tugas adik-adik. Nah, tugasnya ini, tugas keempat ya. Nah, tugasnya ini adik-adik kerjakan di buku tulis. Kemudian hasilnya adik-adik fotokan ya, fotokan ke saya dan jangan lupa tulis nama ya, jangan lupa ditulis nama. Nah, cara pengerjaannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bisa ya? Oke. Baiklah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.